Salam, selamat malam. Ada pertanyaan, bagaimana orang-orang yang murtad dari Yesus Kristus? Saya akan menjawabnya sesuai dengan firman Allah. Yang pertama dikatakan, kalau orangnya murtad itu dikatakan oleh Tuhan dalam Mazmur ya 101 ayat 3, perbuatan murtad itu dibenci oleh Tuhan. Itu jadi dia sangat dibenci. Lalu yang namanya dibenci, kenapa orang murtad? Kenapa orang murtad? Jadi kalau kita lihat dikatakan dalam Ibrani 3 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi hatinya jahat dan tidak percaya. Jadi kalau hatinya sudah jahat dan tidak percaya, ya akan mencari apa yang dianggapnya benar, ya. Itu sudah pasti. Jadi tetapi nasihatkan seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi orang yang murtad itu karena dia jahat, lalu kemudian dia tidak percaya atau bimbang, lalu kemudian hatinya tegar, ya kemudian dia akan mengambil tindakan itu, ya. Lalu Alkitab juga mengatakan jadi dibenci. Yang kedua, mengapa orang bisa murtad? Ya karena tidak percaya itu, karena tegar hatinya, karena jahatnya. Lalu yang membuat lebih seru lagi, dan pada akhirnya Yesus sudah berkata, ya, Yesus berkata dalam Matius 24 saya sedikit dikatakan di sana dalam Matius 24 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Allah. Dan banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi kalau orang yang murtad itu dia akan berubah menjadi pembenci. Wah, semua yang dari mana dia ada dibenci. Kalau kita dari orang percaya kepada misalnya masuk ke agama-agama lain atau percaya kepada agama-agama lain, itu sangat luar biasa bencinya. Dia sangat luar biasa. Lain kalau orang yang masuk menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak ada itu yang mau mengatakan aku mau jadi pembunuh, darahmu halal, nggak ada itu. Justru mereka akan mengalami transformasi hati pikiran mereka. Mereka akan mengalami pelembutan hati dari Yesus. Karena dikatakan Yesus, take my yoke and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you find rest for your soul. Pikullaku dan belajarlah daripadaku, pikullaku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan engkau akan menemukan ketenangan bagi jiwamu. Itu luar biasanya Yesus. Jadi walaupun dia sudah menubuatkan bagi orang-orang yang murtad, tetapi ada banyak orang-orang yang murtad, ya silakan saja, silakan dia murtad, ya. Tapi kita tidak punya hak untuk membunuh, tidak punya hak untuk menghakimi orang-orang yang murtad. Tidak boleh kita mencaci orang-orang yang murtad, tidak boleh. Apalagi menyakitinya, nggak boleh. Tapi berdoa bagi dia supaya dia berbalik kepada kasih karunia itu. Itu kata Tuhan firman Allah. Berdoa supaya dia berbalik. Karena bayangkan 7 roh jahat akan mengikuti dia. Karena coba satu ayat lagi saya akan baca. 1 Timotius. Ya, 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Allah.
Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Apostasi. Apostasi itu orang yang membuang imannya, orang yang membelakangi imannya, ya. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi yang diikuti itu roh-roh penyesat. Makanya kalau Anda mendengarkan para pendeta yang murtad itu, maka akan melihat perkataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian orang-orang Alkitab katakan bahwa sesuai dengan iman orang percaya, berkata bahwa mereka mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Itu sebabnya mereka beringas, buas, cari apa itu namanya cocok logi yang nggak ada di Alkitab, yang sudah dipalsukan, tapi mereka masih cocok logi di Alkitab, masih mencari apa di Alkitab, kebenaran-kebenaran mereka dalam Alkitab. Kan aneh, sudah dibilang palsu, nggak benar, tapi nggak dapat menunjukkan mana yang asli. Kalau Anda katakan ada uang palsu, maka Anda akan tahu mana yang asli, tahu ini asli. Dulu saya waktu menyetor ke bank ini, Bank Bumidaya di Mataram ini, jadi dari 30 juta itu ada satu uang lembaran yang palsu. Jadi padahal uang itu saya ambil dari bank, baru saya ambil dari bank dan saya store di BAD. Nah, lalu karena saya waktu itu mau beli tanah, lalu kemudian saya ngomong-ngomong dengan sambil ngomong dia ngitung, tuh ditarik satu lembar. Saya kaget, terus saya bilang, Mbak, dari mana Mbak tahu ini uang palsu? Dia bilang begini, tangan saya ini, jari saya ini sudah mengenal uang asli. Jadi kalau ada yang palsu, dengan sendirinya tangan saya ini akan kerosok. Wah, hebat itu. Jadi kalau Anda mengatakan ada palsu, Anda tidak bisa membuktikan yang asli, ya perlu dipertanyakan. Sama dengan apa yang saya tanya tadi, Mbak, bagaimana bisa Mbak tahu sementara Mbak tidak melihat uang itu? Mbak ngomong dengan saya, mata Mbak juga kepada saya, jadi Anda menghitung. Maka dikatakan, tangan saya ini sudah mengenal uang asli. Uang asli yang dikenalnya loh. Uang asli yang dikenalnya. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan Alkitab itu sudah palsu? 31.176 ayat, lalu 1.189 pasal, 66 buku, 2.930 tokoh. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu palsu kalau Anda tidak mengenalnya? Anda tidak mengenal satu pun. Tapi Anda dengan lantang berani mengatakan palsu. Anda bisa mendapat hukuman ganda itu. Ya, jadi itu orang-orang yang murtad itu ya begitu. Jadi mereka mengikuti ajaran setan-setan, mengikuti penyesat-penyesat. Dan akibatnya Anda tahu. Ya yang dia lakukan ajaran setan-setan. Bapa dari segala pembohong, bapa dari segala kejahatan, itu kan setan. Yohanes 4, 8 ayat 44 itu. Makanya kalau ada orang pembohong, bapaknya setan. Kalau ada pelaku-pelaku kejahatan, bapaknya setan. Kalau ada orang menipu, bapaknya setan. Kalau ada orang berkata-kata tidak benar, bapaknya setan. Kalau ada orang-orang yang hidupnya cerai sana cerai sini menurut firman Allah, menurut iman Kristen, itu bapaknya setan. Itu bapaknya setan. Itu sebabnya orang-orang yang murtad itu tidak akan lebih baik hidupnya dari sebelum dia menerima Yesus. Dia akan jauh lebih jahat. Jadi kalau murtad, Alkitab katakan bahwa sebagai ayat terakhir, saya akan bacakan dalam Yeremia 2 ayat 19. Ini terakhir. Jadi jangan murtad. Ya. Yeremia 2 ayat 19. Demikian bunyi firman Allah.
Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa. Aduh, makanya orang-orang orang-orang yang murtad itu, lihat aja face wajahnya itu loh. Ada penuh dengan kemunafikan. Jadi jelas itu kata Alkitab. Ayat 19 tadi, sorry, bro, apa? Ketahuilah dan lihatlah betapa jahatnya dan pedihnya engkau yang meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Nyakit. Kalau dibilangkan senang itu hanya sandiwara. Sandiwara yang penuh dengan kemunafikan. Karena apa? Alkitab firman Allah, iya dan benar. Ini perkataan Tuhan. Jadi jangankan kita murtad, kita melawan Tuhan saja masih ya adalah sedikit-sedikitnya percaya itu. Kita aja nggak tenang dibuatnya, nggak tenang sampai kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kita, baru kita tenang kembali. Apalagi orang yang murtad, yang jelas-jelas murtad. Jadi kalau ada orang murtad, rugi dia. Dan Alkitab katakan kemurtadannya itu sendiri menyiksa dia. Bukan karena dia dipukuli, bukan. Tapi ketidaktenangan dalam batinnya yang paling dalam itu. Gejolak yang dalam pikirannya, dalam hatinya, membuat dia tidak nyaman. Sementara yang Yesus berkata bahwa kalau kamu mendapat ketenangan jiwa, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Wah, itulah Tuhan itu. Tuhan itu menuntut selalu kepada hal-hal yang manis, yang indah, yang baik. Jadi jangan pernah murtad dari jalan Tuhan. Jangan pernah murtad, karena Anda akan mengalami kerugian sendiri. Dan Anda akan masuk menjadi orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Ya, tidak disukai Tuhan. Apa aja tidak, manusia aja tidak suka terhadap seperti Raja Daud tidak suka terhadap orang-orang yang murtad. Orang-orang yang mencintai Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang murtad. Tapi kasihan. Ya, tapi itu jalan hidupnya. Kita hanya bisa menyerahkan, tidak bisa membunuh. Gak ada hak membunuh ya. Ingat sekali lagi saya katakan, orang yang murtad, Alkitab katakan Anda wajib mendoakannya. Kalau Anda mengenal orang tersebut, Anda wajib mendoakannya supaya kasih karunia yang betul-betul hadir dalam kehidupannya. Karena orang-orang yang murtad itu dikatakan tadi hatinya jahat, tidak percaya, tegar hati, dan akhirnya dia mencari ajaran, yang itu tadi, ajaran setan-setan, ajaran penyesat-penyesat, sesuai dengan iman Kristiani tadi. Jadi itu yang dicarinya, dan akhirnya Anda bisa bayangkan, bukan lebih baik, tapi lebih jahat. Lebih yang tadinya di Kristen dia takut-takut berdusta, di agama yang baru dia tidak takut-takut lagi berdusta. Udah menjadi sebuah kebanggaan bagi dia berdusta, menjadi kesenangan tersendiri bagi dia berdusta. Karena semua orang juga senang gitu loh. Semua orang-orang yang berada bersama dengan dia itu senang. Tidak ada yang seperti di zaman Berea, mereka menyelidikinya, mereka orang-orang yang mengajar itu betul-betul, kalau kamu katakan jemaat di Berea itu sangat peduli, apa benar, apa ini yang kamu sebut itu, maka mereka menyelidiki firman Allah, dan kalau itu benar, maka mereka akan terima, kalau itu tidak benar, mereka akan tolak. Jadi itulah, jadi firman Allah katakan bahwa orang yang murtad itu sangat dibenci Tuhan. Jadi jangan pernah murtad. Tuhan memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau buka, ini hari yang ke berapa ini? Hari, kalau ini tanggal 9 berarti 39 hari saya sudah. Ini ada kacang hijau. Saya mau makan dulu, mau buka dulu. Sebelumnya saya minum dulu. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita makan, mari kita minum. Saya berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati makan minuman. Kesehatan bagi tubuh kami. Di dalam nama Yesus. Amin.